Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya, dan selalu semangat untuk mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian sudah memasuki tema 2 di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Hari ini kalian akan mempelajari di pembelajaran yang ke-1 ya. Sebelum kalian belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya ilmu yang akan kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, supaya semangat sebelum belajar, yuk kita salam PPK dulu. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Perhatikan gambar yang ada pada video ini. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tetapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu datang lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Selanjutnya kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan ini pada buku tulis kalian ya, dari bacaan tersebut. Perhatikan gambar yang ada pada video ini. Rencananya ia akan digunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Yang mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Nah, di sini ada gambar daun kering sebanyak 35. Di sini ada gambar daun kering sebanyak 15. Kalau dijumlahkan,
jumlahnya akan menjadi 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 ya. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar apakah jumlahnya akan sama. Nah, di sini di kotak yang pertama ditulis 35, di kotak yang kedua ditulis 15. Selanjutnya tempatnya diubah, 15-nya ditaruh di kiri, 35-nya ditaruh di kanan. Ternyata jumlahnya juga sama, 50 ini juga 50. Jadi kesimpulannya 35 ditambah 15 sama dengan 50. Begitu juga sebaliknya, 15 ditambah 35 juga 50. Kalian bisa mencoba penjumlahan yang lain ya. Di situ misalnya 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Jika dibalik, nah perhatikan ya di sini 930-nya ditaruh di depan, 120-nya ditaruh di belakang, maka jumlahnya akan sama. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut ini ya, seperti contohnya. Nah, di sini juga akan saya kasih contoh satu ya. 200 ditambah 350, kalian bisa menghitungnya dulu ya. Berapa? 550 ditulis di sini. 550. Sulit nulisnya, susah sekali. Kalau dibalik, 350-nya ditaruh di depan, 200-nya ditaruh di belakang, maka hasilnya bagaimana? Hasilnya sama ya, 550. Jadi 200 ditambah, kalian menuliskan lagi di sini ya, 350. Hasilnya sama dengan 350 ditambah 200-nya ini bisa disalin di sini. Ya. Untuk yang nomor 2, 3, 4 dan 5 itu bisa kalian kerjakan seperti yang di nomor 1. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara bisa digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama perjalanan. Yuk kita nyanyikan lagu cemara bersama-sama ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti taman penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, itu tadi lagu cemara. Selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, contohnya adalah tumbuhan jahe, kunyit yang banyak dimanfaatkan sebagai manusia untuk bahan A, B, C, D, bisa dipilih ya. Tumbuhan di bawah ini yang dimanfaatkan manusia karena menghasilkan bahan makanan, napa, rotan, jati, cemara, padi. Nomor 3, tumbuhan bermanfaat untuk sistem pernafasan manusia karena tumbuhan mampu menghasilkan A, B, C, D. Nah, soal ini bisa kalian tulis, juga bisa tidak. Jadi ini kalau kalian ingin menulisnya boleh, kalau tidak ingin menulisnya juga boleh. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.